Masih di 92,1 FM Raga Bahasa, bukan hanya sekedar radio. Oke teman-teman, masih bersama gue Fatih. Dan ya, gue bakal menemani kalian dengan beberapa menit-menit ke depan. Karena kalau misalnya menemani sampai semester ke depan itu cukup lama dan cukup membosankan ya teman-teman ya. Balik lagi Tapi gak apa-apa teman-teman. Oke teman-teman, di sini gue bakal ngebahas materi-materi kemarin yang sudah dibahas oleh kelompok 3, yaitu yang berjudul mengenal cara penulisan siaran radio. Gimana sih, emang harus ada kenalannya gitu dengan sama radio-radio? Coba kita lihat ya. Jadi teman-teman, di sini ada pembahasannya, ada pengertian dan sejarah ringkas jurnalis. Yang kedua, fungsi dan kode etik jurnalistik. Dan yang ketiga, teknik komunikasi dalam jurnalistik radio. Keempat, evaluasi dan pengembangan program siaran radio. Yang kelima, karakteristik jurnalistik penyiaran radio. Yang keenam, perencanaan dan produksi siaran radio. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu peran penyiar radio. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama ya teman-teman. Yang pertama yaitu pengertian dan sejarah ringkas jurnalis. Pengertian dan sejarah ringkas jurnalis. Jurnalistik adalah seni dan keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani halayaknya, sehingga terjadi perubahan sikap, sifat, pendapat, dan perilaku halayak sesuai dengan kehendak para jurnalisnya. Adi Negoro sendiri melalui bukunya Publisistik dan Jurnalistik, yaitu membedakan jurnalistik dari publisistik dengan penegasan bahwa jurnalistik adalah kepandaian yang praktis, sedangkan publisistik adalah kepandaian yang ilmiah sebagai kepandaian praktis. Jurnalistik adalah salah satu objek di samping objek-objek lainnya. Dari ilmu publisistik, ia mempelajari seluk-beluk penyiaran berita dalam keseluruhannya dengan meninjau segala saluran, bukan saja pers tetapi juga radio, televisi, film, teater, rapat-rapat umum, dan segala lapangannya. Terus nih teman-teman, fungsi dan kode etik jurnalistik. Ada beberapa fungsi-fungsinya nih teman-teman. Ada 4. Yang pertama yaitu pemberi informasi. Fungsinya jurnalistik. Yang pertama yaitu pemberi informasi. Dalam pelaksanaannya, jurnalistik dalam masyarakat sering dikenal sebagai pers yang kesehariannya memberikan informasi kepada publik lewat berbagai media, khususnya media online ataupun lewat dimuatnya artikel-artikel. Salah baca teman-teman, maaf. Khususnya media online. Pemberian informasi tersebut dilakukan dengan cara pemberian penyiaran ataupun lewat dimuatnya artikel-artikel berupa feature, reportase, dan lainnya. Tidak hanya sebagai pemberi informasi saja, terkadang pers atau jurnalistik bisa sebagai interpretatif dari peristiwa-peristiwa yang sesuai yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu pemberi hiburan. Di tengah ketegangan atau kejenuhan aktivitas sehari-hari, jurnalistik tak ketinggalan memberikan hiburan kepada masyarakat. Hiburan yang diberikan bermacam-macam, seperti adanya karya-karya fiksi berupa cerpen, puisi, cerita yang panjang, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pendidik masyarakat. Pers juga bisa sebagai pendidik masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, pers tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, pers juga melakukan pemberitaan atau penyiaran yang bisa mencerdaskan seluruh bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu pemberi kontrol. Pers sebagai pemberi kontrol lewat media massa, media online ataupun penyiaran dilakukan agar dalam kehidupan bermasyarakat tidak terjadi penyimpangan sosial. Jadi itu teman-teman, fungsi dan kode etik jurnalistik. Kita lanjut lagi, jenis-jenis siaran radio. Jenis-jenis siaran radio dapat dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu
ditinjau dari segi frekuensi, gelombang, dari penyelenggara dan dari perkembangannya. Nah, yang pertama, berdasarkan frekuensi. Frekuensi adalah ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam selang waktu yang diberikan. Salah satunya yaitu amplitudo modulasi atau AM. Yang kedua yaitu frekuensi modulasi atau FM. Yang kedua, berdasarkan gelombang. Berdasarkan gelombang yaitu mempunyai 3 gelombang, yaitu gelombang panjang atau long wave. Yang keempat yaitu gelombang pendek atau short wave, dan yang ketiga yaitu gelombang medium atau medium wave. Yang ketiga yaitu berdasarkan penyelenggara. Yang pertama ada radio milik negara. Sebelum menjadi lembaga penyiaran publik sejak tahun 2000, Radio Republik Indonesia atau dikenal RRI berstatus sebagai perusahaan jawatan atau perjan, yaitu badan usaha milik negara atau BUMN, yang tidak mencari untung dalam status perusahaan jawatan RRI, telah menjalankan prinsip-prinsip radio publik yang independen. Perusahaan jawatan dapat dikatakan sebagai status transisi dari lembaga penyiaran pemerintah menuju lembaga penyiaran publik pada masa reformasi. Yang kedua yaitu radio publik. Sebagai lembaga penyiaran publik, radio terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang terdiri dari unsur publik, pemerintah, dan perusahaan. Dewan Pengawas yang merupakan wujud representasi dan supervisi publik memilih Dewan Direksi yang berjumlah 5 orang yang bertugas melaksanakan kebijakan penyiaran dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan penyiaran. Status sebagai lembaga penyiaran publik juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan 12 Tahun 2005 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Oke teman-teman, mungkin itu dari kelompok 3 ringkasan-ringkasan saya. Kita kembali lagi dalam acara-acara ke depan. Balik lagi sama gue Fatih di Ragam Bahasa. See you next time.